lanjut di materi yang kedua. Di hari yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan penjelasan materi secara utuh. Terus yang perlu diketahui di hari pertama, nanti ketika ada jeda waktu, kita pergunakan seluruh peserta didik keluarga besar Jalan Cibulu 53 itu harus bisa menyanyikan mars dan himne masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, lagu wajib nasional yang bisa membangkitkan semangat dan jiwa patriotisme. Saya sendiri juga tidak yakin bahwa teman-teman pendidik yang ada di Jalan Cibulu 53 itu hafal mars dan hafal himne madrasahnya. Coba saya sampling. Perwakilan dari guru kelas 3 yang taruhlah sudah cukup lama ada di Jalan Cibulu 53. Dari waktu ini tanpa kita sadari, tidak terasa sekarang sudah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah bekerja seperti semula. Jadi kuasai betul. Untuk materi yang kedua, itu masih beriringan dengan materi kita yang kemarin. Apa materinya? Merawat kebinekaan melalui refleksi diri. Saya ulang, merawat kebinekaan melalui refleksi diri. Merawat kebinekaan tidak saya lanjutkan lengkap, kebinekaan tunggal ika tidak, cukup kebinekaan. Ketika kita berbicara tentang kebinekaan, itu yang jelas adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka kita juga jelas ingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Ketika ya paling tidak beberapa muslimat itu ketika ada tulisan muslimat tidak ada NU-nya pasti protes. Loh, apa ada muslimat Muhammadiyah? Kan nggak ada. Muslimat Al-Irsyad juga nggak ada. Muslimat Lemkari kan juga nggak ada. Bahwa munculnya zonasi itu akan membawa dampak terbesar, mematikan satu generasi yang tidak suka belajar. Ambil contoh saja, ketika ditinjau dari segi diterimanya murid di perguruan tinggi, SMA Negeri 1 dengan MAB itu hanya 11-12. Tidak jauh beda. Mengapa? Saya tanya istri saya itu, mengapa kok jauh berbeda SMA Negeri 1? Akibat pola dari zonasi itu. Ketika diberi nilai sekolah yang bagus, dia masuk di PTN. Ketika di PTN itu dia tidak punya prestasi, itu jelas nilai dari SMA 1 itu diragukan oleh perguruan tinggi. Akibatnya jatah
masuk siswa di perguruan tinggi tanpa tes itu berkurang. Ya, model-model seperti ini, pola pikir yang seperti itu yang tidak pernah dipikirkan secara matang. Mengapa itu bisa terjadi? Yaitu tadi, ketika dia berpikir tidak komprehensif, tidak visioner. Itu yang perlu sebagai prolog saya sampaikan. Merawat kebinekaan. Saya awali dulu dari proses merawat. Ketika kita merawat, ambil saja contoh, teman-teman pendidik cewek, itu merawat tubuh dengan skincare. Ketika berbicara tentang skincare, ada tabir surya, ada krim siang, ada krim malam, ada lulur, ada macam-macam itu. Ketika dia berusaha untuk merawat, maka kondisi fisik tubuh itu sudah ada. Ketika kita punya bangunan, konstruksi bangunan itu sudah terbentuk. Ketika konstruksi bangunan itu terbentuk, maka di situ kita punya kesempatan untuk merawat. Jadi yang perlu diingat, ketika kita berbicara tentang merawat itu, wujud kondisi real dari sesuatu yang ingin kita rawat itu ada. Merawat kebinekaan itu modal dasarnya adalah seseorang, pribadi, individu yang telah berhasil, sekali lagi, seseorang, pribadi, atau individu yang telah berhasil menciptakan kedamaian di dalam diri. Syarat mutlaknya mau dirawat itu berarti seseorang itu sudah berdamai dengan dirinya. Syarat untuk dirawat berarti di dalam diri pribadi manusia itu dia sudah memiliki harmoni diri. Bagaimana ciri orang yang harmoni di dalam dirinya itu? Ciri seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya itu. Kembali, saya perlu ingatkan, hilangkan sifat iri dengki, tamak kikir, kufur takabur, ghibah syirik, menang sendiri, sifat syaitan tiada terpuji. Ya, jadi hilangkan sifat iri dengki, tamak, kikir, kufur, takabur yang ada di dalam kolbu itu harus kita enyahkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri itulah yang punya tugas dan tanggung jawab untuk dirawat. Kita tekankan lagi kepada anak-anak, kepada peserta didik kita. Proses merawat itu berarti kebiasaan jelek kita enyahkan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Ya, sambil contoh, Himmler dan Mars yang ada di Jenggala 53, itu di situ banyak zikirnya. Banyak sebut asma Allah. Orang yang selalu sebut-sebut asma Allah, hatinya akan menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, maka orang itu berdamai dengan proses hidupannya. Dalam proses kehidupannya, damai dia, sejuk dia, tentram dia. Ketika orang itu berdamai tentang dirinya,
tahu tentang kualitas dirinya, maka belajar itu sudah tidak lagi disuruh. Belajar itu sudah tidak lagi diperintah. Belajar itu tidak lagi didorong-dorong, bahkan dimarahi oleh siapapun. Karena apa? Bila sifat-sifat iri, dengki, tamak, kikir, kufur, takabur diisi dengan sifat-sifat baik. Sifat baik itu apa? Kalau di pelajaran agama, materi agama ada di MTS itu, salah satu sifat baik itu adalah orang yang gemar, kecanduan, kan sama beda itu. Gemar, kecanduan, retil HP itu. Orang yang berdamai di dalam dirinya, di dalam hatinya itu. Pegang HP itu yang dipakai sesekali untuk melihat apakah ada pesan, saya itu terima telepon tak jarang, krangkring kemarin dari sini saya ke kantor ada telepon, HP saya berdering berulang kali, tidak saya terima. Mengapa? Saya tidak ingin hidup saya diperbudak oleh anak saya yang ada di boarding, setan cemet, setan gepeng. Itu yang melalaikan kita pada Allah, yaitu HP itu. Coba sampai semakin kecanduan HP, lihat drakor, lihat ini, sampai akan terus ketagihan. Lupakan kewajiban kita bahwa hidup kita itu satu konsepnya, ibadah. Karena yang bisa menyelamatkan kita, coba itu lihat pengajian-pengajian yang ada di TikTok itu. Ketika jasad dipikul, mau dimasukkan ke liang lahat, yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, itu hanya satu. Apa itu? Mulutnya selalu basah, lidahnya selalu basah dengan sebut Allah, 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 Allah. Kolbunya, hatinya, jantungnya selalu dihiasi oleh bacaan-bacaan Allah, 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 Allah. Itu salah satu cara atau upaya untuk merawat. Namanya saja merawat. Berarti sesuatu itu harus sudah kita isikan. Dan isi itu harus sudah ada dan tertancap. Baik di lisan kita, di otak kita, di hati kita. Nah, ketika sudah ada isinya, maka yang tadi saya katakan, sifat-sifat baik itu akan muncul dengan sendirinya. Bekerja keras, suka belajar, kemarin lusa saya ngobrol dengan Bu Ika, itu ada di kantor. Pak Hari itu tidak suka gibah. Ketika di teman-teman di kantor itu gibah, ngerasani Pak Hamim masuk. Ada Pak Hamim melengkap ya. Saya enggak, saya terus no. Ya ngomong tak get no, ya Pak Hamim cek kerugu. Cek gak jadi gibah, cek gak jadi ngerasani. Walaupun itu termasuk dalam kategori bully verbal. Belajar giat, bekerja keras, berperilaku yang baik. Itu modal dasar itu harus ada di dalam kolbu kita. Harus ada di dalam fikir kita. Harus ada di dalam daya nalar kita.
Jadi tugas utama dan kewajiban sampean itu sebagai seorang pendidik bisa memberikan motivasi kepada peserta didik itu dengan sepenuh hati, giat. Syaratnya cuma satu, sampean melakukan. Lakukan, berikan contoh keteladanan yang bagus. Ketika kita mampu memberikan teladan yang baik, maka kita tidak perlu berucap. Berperilaku yang baik, bekerja keras, belajar keras, itu syarat mutlaknya, syarat utamanya. Bersihkan kotoran yang ada di dalam hati, bersihkan kotoran yang ada di dalam otak, yang ketika berpikir melihat orang sukses, mangkel, melihat orang berhasil, ngerundel, melihat sesuatu yang tampaknya kita kalah dari orang lain, kita gerudel. Ketika masih muncul di dalam pikiran kita, muncul juga di dalam kolbu kita, maka secara otomatis susah kita akan merawat. Jadi modal dasar merawat itu modalnya harus ada dulu, modalnya harus lengkap dulu. Hal-hal yang jelek, sesuatu yang jelek, tekankan kepada anak-anak itu. Ketika diajak untuk sholat di rumah, diperintahkan sholat untuk di rumah, yang dilihat pertama kali anak itu adalah orang tuanya. Nek wong tuane sholatnya cepet, maka susah anaknya untuk diajak sholat yang betul-betul baca doa dengan kalem, dinikmati, dirasakan seperti yang saya kemukakan kemarin itu. Keteladanan itu. Makanya saya marah besar ketika di masjid ada imam masjid Khadijatul Kubro itu ngimami rukuk cepat, sujud cepat, ini cepat. Orang makan stik itu loh, terasa enak. Bila makannya lambat, dikunyah kalem-kalem. Kalau stik masuk mulut, langsung diuntal, dilek. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Itu doa paling lengkap. Salah satunya, ya Allah, tutupi aibku. Yang awal, yang ketiga sudah saya kemukakan kemarin itu. Loh Pak Ari, apakah Fatihah yang wajib itu tidak penting? Ya, yang saya maksudkan itu doa di dalam sholat itu kalau berbicara soal Fatihah, ya wajib itu. Wajib hukumnya itu. Di dunia ini tidak ada wali. Dalilnya paling gampang ambil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan aku ya Allah ke jalan yang benar. Yaitu jalannya, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu adalah orang-orang pilihan, tabi'in, orang soleh, waliullah. Maka ketika ada teman-teman yang ada di MD itu menyebutkan bahwa tidak perlu hidup ini wasilah, langsung nyontoh Rasulullah. Hebat. Jarakmu dengan Rasulullah itu berapa tahun? Kita ini tahu dari orang ini dari ini, orang ini dari ini, dikaji oleh tarjih dari ini. Nah, itukah wasilah itu?
Sampai munculnya panutan mereka. Kiai Haji Muhammad Dahlan itu dari mana itu? Dia berguru ke Soleh Darat, Mbah Soleh Darat. Dia berguru ke Arab Saudi. Loh, ketika beliau berguru dari satu guru yai ke guru yang lain, itu wasilah itu namanya. Jadi jangan sok-sokan anti wasilah langsung pingin menuju Rasulullah. Hidup di dunia ini tidak ada wali. Ya. Orang yang bisa memberikan wasilah jalan itu adalah waliullah semua. Tanpa waliullah itu, tanpa wasilah itu, kita tidak mengenal Islam. Umur piro petendeng tidak mau mengakui wasilah. Kalau ibadah, contoh Rasulullah. Loh, para sahabat saja ketika mau mencontoh Rasulullah itu antar satu sahabat dengan sahabat yang lain, kadang-kadang juga tafsirannya berbeda-beda. Kecuali yang hidup serumah dengan Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja ketika ditanya perilaku Rasulullah, terutama ketika sholat, beliau tidak bisa menjelaskan secara komprehensif. Hanya part-part tertentu, hanya bagian-bagian tertentu yang kebetulan beliau ikuti. Itu orang yang terdekat dengan Rasulullah. Terus sekarang orang yang sekarang yang hidupnya jauh, pingin langsung nyontoh Rasulullah. Ya. Itu salah satu pikiran. Kalau itu dibangun terus-menerus, nggak akan orang itu bisa menemukan harmonisasi diri, menemukan kedamaian diri. Kenapa? Ketika melihat seseorang melakukan amalia seperti ini, salah itu, bid'ah itu, bid'ah itu neraka itu, nggak ada kedamaian itu. Ketika melihat orang pujian, isine bedodok, nggak ada itu ajaran Rasulullah ngajari wong untuk pujian, nggak ada. Dalam konteks seperti itu, yang tadi saya katakan, kedamaian hati itu tidak muncul. Jadi pikiran-pikiran kita yang membelenggu, terutama cara pandang yang salah dan keliru itu, menganggap orang lain ketika berbicara, ketika orang lain melaksanakan ibadah yang tidak sesuai dengan amalia kita, jelas salah, jelas bid'ah, jelas neraka. Itu penyakit hati. Hebatnya setan itu seperti itu. Kenapa? Bukan hak kita untuk menilai ibadah seseorang. Bukan kapasitas kita untuk menentukan apakah ini benar atau salah. Semua itu ijtihad. Yang tahu benar dan yang tahu salah itu cuma satu. Siapa itu? Malaikat pencatat yang nyatat dulu. Allah tahu, maha tahu. Tapi di dalam diri kita itu ada pencatatnya. Dan pencatat itu kalau kita berikan proporsi yang bagus, maka rasa dendam dengan siapapun, insya Allah hilang itu. Benci dengan siapapun, insya Allah hilang itu. Apalagi dengan sesama muslim. Apabila muncul sikap dan sifat seperti itu, maka kedamaian yang ada di dalam hati itu tidak ada. Orang itu tidak menemukan kedamaian. Karena yang dipandang itu adalah salah. Tidak melihat. Ya. Sebesar apapun kesalahan orang itu pasti ada kebaikan. Nggak ada ceritanya orang itu kan jelek terus.
Orang itu akan salah terus. Suatu ketika ada hidayahnya Allah, orang itu akan jauh lebih baik. Maka ketika saya mendengarkan pengajian dari ustadz yang bisa saya katakan paling punya tenaga paling kuat itu, ketika Gus Dur mau dilengsarkan, beliau pamer dengan giginya, dia memindahkan sebuah mobil, Gus Muafik itu. Ketika banyak orang membuli Rhoma Irama, Gus Baha pun juga membuli Rhoma Irama. Katanya, Gus Muafik, jangan hina Rhoma Irama, jangan jelek-jelekan Rhoma Irama. Berapa ribu orang yang hidup dari Rhoma Irama. Coba lihat itu pengamen yang ada di jalan-jalan itu, yang ada di bis kota. Dari satu pengamen nyanyikan lagunya Rhoma Irama, pulang bawa uang diberikan kepada anaknya untuk sekolah, diberikan pada istrinya untuk belanja. Saya pikir-pikir, iya betul. Coba lihat itu di tempat-tempat karaoke, walaupun di situ ada yang mangku purel, katakan itu hanya ekses. Tapi di dalam karaoke itu sendiri ada karya cipta, di mana karya cipta itu kalau dinyanyikan maka akan muncul royalti. Ketika di situ dibuka tempat hiburan itu, dia bisa menghidupi sekian karyawan. Dari sebuah lagu itu bisa berlipat ganda menghidupi seluruh kehidupan orang yang terlibat ada di dalamnya. Nah itu kalau kita berpikir positif, akhirnya tidak gampang menjustify orang itu salah, menjustify orang itu keliru. Karena apa? Di balik apa yang dilakukan seseorang itu pasti ada sisi positifnya. Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, berarti kita sudah bisa berdamai di dalam diri. Kita sudah bisa harmoni di dalam diri. Jadi ayo kita rawat. Apa yang perlu kita rawat? Yang perlu kita rawat tadi yang seperti saya kemukakan dari awal, usir semua sifat-sifat setan yang ada di dalam hati. Usir semua kemauan-kemauan setan yang ada di dalam otak kita. Usir semua kemauan-kemauan dan ajakan setan yang muncul di lambe kita. Ketika kita kumpul 1, 2 guru, maka obrolan berkembang. Muncul lagi 3, obrolan semakin berkembang. Ngerasani semakin banyak. Makanya zaman kalau mengadakan pesta pernikahan atau ada hajat apapun itu, ketika ngundang orang untuk rewang, mulai jam itu jam 09.00 wong sak kampung entek dirasani kabeh. Ibu-ibu nang di dapur isine ngrasani. Nah, ketika itu zaman fasilitasi, ya zaman hitung sendiri. Makanya hidup itu tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah. Saya lanjutkan. Itu tadi merawat kebinekaan. Ketika berbicara tentang kebinekaan, berbeda-beda, tetap satu. Allah sendiri sudah mencontohkan itu. Sunatullah sudah mencontohkan itu. Apa yang ada di dalam tubuh kita, terutama dalam alat gerak kita,
Ketika berbicara tentang alat gerak, seluruh alat gerak itu punya tugas masing-masing. Kaki punya tugas sendiri, tangan juga punya tugas sendiri. Keinginan kaki dan keinginan tangan kita di alat gerak itu dikondisikan cuma satu di dalam otak besar kita yang bisa mengeluarkan gerakan dari saraf sensorik dan saraf motorik. Sampai pingin apa-apa, pengen melaksanakan sesuatu, ketika saraf sensorik dan motorik tidak menggerakkan, maka tangan ini juga tidak akan melakukan sesuatu. Artinya apa? Seluruh anggota tubuh kita, mulai dari telinga, mata kita, rambut kita, kaki kita, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ketika masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, maka masing-masing juga punya kegiatan sendiri-sendiri, punya hasrat sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri. Di setiap kemauan, hasrat, tindakan yang pengen dilakukan, itu hanya dikendalikan oleh otak besar kita. Itulah yang dikatakan berbeda-beda tetap satu. Satu dari mana? Dari otak kita. Contohnya ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dalam hidup dan kehidupan. Satu individu dengan individu yang lain itu akan punya kegiatan, kebiasaan, dan sifat yang berbeda-beda, yang mewarnai, sekali lagi, yang mewarnai setiap aktivitas yang dilakukan di dalam madrasah. Baik yang ada di RA sampai MA, itu masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, punya hasrat sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri. Perbedaan-perbedaan setiap individu itu hanya akan bisa disatukan. Kebinekaan itu hanya bisa disatukan dengan satu konsep dan satu prinsip. Kalau di dalam tubuh kita itu ada otak, maka di dalam sebuah kelas, di situ ada fasilitatornya. Siapa itu? Guru. Maka perintahkan peserta didik kita itu untuk paling tidak mengikuti arahan dan aturan kita. Sampai yang ada di kelas itu sebagai mayoret-mayoret. Ingat itu drum band. Sekian ragam alat musik. Itu gerakan dan irama yang ditabuh mengikuti arahan dan gerakan mayoret. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu saya ingatkan, keragaman. Kalau kita berbicara keragaman yang ada di dalam madrasah ini, di dalam lingkungan madrasah ini, itu yang perlu diingat. Keberagaman siswa, apapun bentuk keberagaman itu, bisa disatukan dengan satu komando seorang pendidik. Ketika anak itu berada di rumah, keberagaman itu akan bisa disatukan oleh kedua orang tuanya. Maka jadilah teman-teman pendidik sebagai orang tua yang baik. Jadilah pendidik yang profesional. Jadilah pendidik yang baik, yang sesuai dengan tupoksinya. Ketika tupoksi itu dijalankan dengan baik, maka insya Allah di dalam tugas
sampean itu akan aman-aman saja. Begitu juga dengan peserta didik. Ketika dia menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya murid itu apa? Ingat itu, ambil aturan regulasi yang ada di dalam proses kenaikan kelas, mengikuti pembelajaran lebih dari 80%. Kira-kira anak ini sering bolos apa tidak? Ketika anak itu mengikuti aturan madrasah, mengikuti pelajaran dengan absensi, terutama yang alfa itu tidak lebih dari 20%, maka anak ini punya kesempatan untuk dinaikkan. Ditekankan itu bukan knowledge-nya, tapi yang ditekankan adalah attitude-nya, perilakunya. Terus apa lagi? Anak yang bisa dikatakan naik itu dia bertutur bahasa yang bagus. Santun dalam berbicara, sopan dalam tindakan. Ketika itu muncul, maka secara otomatis hak anak itu wajib dipenuhi oleh madrasah. Artinya, tidak akan lagi anak itu memiliki masalah. Nah, jadi intinya, hal-hal yang paling esensial dalam proses peribadatan kita, terutama tadi keberagaman-keberagaman itu, hasrat niat yang diikuti dengan emosi, hilangkan. Karena apa? Orang ibadah itu banyak yang melakukannya dengan emosi tinggi. Balang jumroh itu orang emosi sangat tinggi, balang setan, ngantem setan. Itu begitu masuk di situ ada bagian ini yang dilempar, dari kejauhan dilempar kena ndasi wong cetok. Karena gak tutup. Sing kena ndasi yo kudu muring-muring. Mindset itu harus terbuka. Suatu ketika mendengarkan pengajian itu ya jangan yang di kelompok IDW ada mayam, kelompok-kelompok lain. Saya tuh sering melihat videonya Wahabi. Ketika ceramahnya begini. Saya coba ikuti, saya cerna itu. Tujuannya apa? Ya, paling tidak, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang ada di lisan kita. Di mana saya berulang kali katakan, setan itu ya jiri majrodam. Di circle pembuluh darah kita itu setan ikut bergerak. Kita tidak punya kesempatan melawan setan itu kalau tidak kita kondisikan, kalau tidak kita rawat. Ketika kita mendengarkan ceramah ini begini, ceramah ini begitu, ceramah orang ini seperti ini, ya kita cukup bilang subhanallah, maha suci Allah. Itu semua keragaman. Katanya keragaman itu indah. Makanya kita ambil yang indah-indah saja, yang bagus-bagus. Karena apa? Setiap pergerakan manusia itu pasti ada sisi baiknya. Kalau di dalam diri manusia itu ada keragaman, dan ada keragaman itu dikondisikan oleh otak besar kita. Di dalam keluarga kita, itu ada keragaman. Di dalam keragaman yang ada di keluarga besar kita itu ada panutan dan patokan yang harus kita turuti, kita tunduk, taat dan patuh. Siapa itu? Kedua orang tua. Yang ada di madrasah siapa? Ada walas. Apalagi di dalam kelas itu ada 2 guru. Jadi ada 2 walas. Selain walas ada apa lagi? Di madrasah itu ada pimpinan tertinggi madrasah.
Baru yang terakhir, merefleksikan diri. Perbuatan dan kegiatan yang tidak sampai nilai, yang sampai sendiri tidak jujur ketika menilai diri sendiri. Dalam bahasanya Mama Dede, ya, kadang-kadang kita ini lalai dan kadang-kadang kita ini lupa. Apa itu? Menghisap diri. Ingat, orang bercermin itu fokus menghadap ke cerminnya. Sampai itu kalau mau berangkat, jilbab itu penceng apa tidak? Alis yang dibuat itu, yang satu jentar ke atas, satunya terjun ke bawah. Dikontrol. Wis dilihat bagus apa tidak. Itu mindsetnya. Yang kita lihat, bayangan tubuh yang kita lihat, itu tepat ada di depan kita. Dan apa yang kita lihat itu akan memantul ada di otak kita. Ketika sampai merefleksikan diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ketika sampai berusaha untuk menghisap diri, coba dihisap diri kita tadi. Pada anak-anak ditekankan, coba materi yang diajarkan guru hari ini. Bahasanya Anwar BAB, jujurli, jujuran etika ili, jujurli, kita harus tahu dan harus kita ingat apa ya yang saya lakukan pada hari ini. Sudahkah pelajaran yang saya terima hari ini berbekas di otak kita dan berbekas di kalbu kita? Sudahkah sholat yang saya lakukan hari ini berbekas pada kehidupan kita sehari-hari? Fokus ibadah yang coba kita hisap, fokus belajar yang coba kita hisap, fokus perilaku hari ini yang kita lakukan. Yang tadi saya katakan, santun dalam berbicara, sopan dalam bertindak. Sudahkah itu mampu kita lakukan? Itulah hisab. Tugas untuk dikerjakan di masing-masing grup. Grup kelas 1 sampai dengan kelas 9. Kalau RA baru kelas kecil, buat video sholat seperti saya pernah elaborate dengan Bu Viro ke depan dulu. Jadi ada bacaan wajib sholat dan terjemahannya. Praktekkan dengan baik. Kalau di MTS maupun MI yang punya murid mulai dari balik, awal-awal balik itu role model dalam sholat. Ada putra, ada putri. Buat video hari ini. Karena besok akan kita urai lebih dalam di materi yang terakhir. Nanti penutupan matsama. Matsama itu kita gelar selama 3 hari. Matsama nanti kita tutup dengan unjuk karya. Maka perlu dipersiapkan juga
paling tidak kita menggali potensi siswa. Coba kita kembangkan itu